Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Al-ayah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ada tamu, seorang ustadz muda, ulama muda dari Sumeneb. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini insya Allah kita akan berbicara dengan tema anjing, hewan anjing ya, hewan anjing dalam dalam pandangan sains, kemudian dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Untuk lebih singkatnya, saya langsung berikan waktu ini kepada Anu Karimullah, Ustadz Sofyan Al-Manduri. Monggo Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berada di sini Pak Kiai. Tapi sebelum saya mulai, mau tanya Pak Kiai tadi, bertemu pertama ketika dijemput itu bajunya beda, sekarang beda lagi Pak Kiai. Masya Allah. Ini Ustadz saya diberi oleh saudara saya yang bernama, saya panggil biasanya Mas Fuad, Mas Fuad Sanusi. Beliau almarhum, dan kebetulan istrinya itu family istri saya. Jadi saya pakai kajian-kajian agar bisa beliau mendapatkan jariah. Betul. Semoga dengan dipakainya baju ini oleh saya gunakan untuk kajian, beliau juga mendapatkan pahala. Betul. Transfer pahala. Betul. Jadi semoga kubur beliau itu luas dan sejuknya itu dari angin surga. Betul. Makanya saya ini juga sarungnya ini milik beliau. Oh gitu, Masya Allah. Ya, monggo dilanjut Ustaz. Ya, baik Pak Kiai. Kali ini temanya adalah anjing. Banyak sekali perumpamaan dengan kata-kata, juga sering kita dengar bahwa anjing ini adalah makhluk yang hina. Artinya hewan yang menurut syariat adalah makhluk yang hina Pak Kiai. Makanya kita kemarin juga sering mendengar bahasa ketika bahasa syariat itu diumpamakan dengan anjing, itu akan menjadi buruk. Di Al-Quran juga semua analogi di Al-Quran dianalogikan dengan anjing, karena anjing adalah hewan yang buruk. Tetapi sekarang yang pertama saya bahas adalah tuduhan dari beberapa orientalis, dari beberapa orang-orang kafir yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan dengan hadis. Di hadis semua mengatakan bahwa anjing itu adalah hewan yang buruk, najis, tidak boleh masuk rumah. Bahkan kalau ada di dalam rumah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Bahkan anjing yang lewat di depan orang sholatnya akan batal. Atau di tafsirnya, di syarahnya disebutkan menghilangkan khusyuk. Ini karena memang anjing hewan yang buruk, karena juga setan bisanya berubah dengan anjing. Jadi transformasinya adalah dengan anjing, seperti itu. Jadi banyak sekali percontohan atau pembahasan mengenai anjing di beberapa hadis. Tetapi di ayat Al-Quran sekilas seolah-olah anjing ini punya keistimewaan Pak Kiai. Ada yang ketika anjing bersama Ashabul Kahfi, dia seolah-olah mempunyai kedudukan yang mulia. Ada juga anjing yang ketika diajarkan untuk berburu, maka dia hewannya yang semestinya najis, ketika dimangsa oleh hewan ini, maka dia bisa dimakan oleh umat Islam. Jadi seolah-olah bertentangan seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan, ayat dengan hadis itu tidak akan pernah bertentangan Pak Kiai, karena sumbernya satu sumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik hadis ataupun tentunya juga Al-Quran, kan demikian Pak Kiai ya. Maka yang perlu diperhatikan pertama adalah
di ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya adalah konotasinya adalah ingin memberikan analogi positif bagi. Pertama, di surat Al-Kahfi tentang anjing yang disebutkan beberapa kali di surat itu, yang membersamai Ashabul Kahfi, di situ bukan berarti yang ingin Allah pesankan bukan masalah anjingnya, tetapi di sini adalah masalah analogi positif yang ingin disampaikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, bahwa orang makhluk yang membersamai orang-orang baik, maka pertama dia akan mendapatkan kebaikan juga bagi. Di hadis juga sudah disinggung, kalau kita ingin melihat agama kita sejauh mana kekuatan agama kita itu, sejauh mana tingkatan iman kita itu, maka dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan baik, maka disitulah nilai agama kita sebenarnya. Kalau kita berteman dengan orang buruk, maka disitulah nilai agama kita. Nah, ini gambaran analogi positif yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman dengan anjing saja yang berteman dengan orang baik mendapatkan kedudukan seperti itu, bagai. Ini yang sebenarnya pesannya yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika taat kepada pimpinan, itu bagian daripada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu. Itu yang pertama. Kemudian anjing yang diceritakan mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, itu maksudnya adalah bukan ingin Allah menceritakan anjing istimewanya anjing, bukan. Tetapi di sini yang ingin disampaikan oleh Allah, analogi positifnya adalah bahwa anjing saja yang belajar ilmu, punya ilmu, dia punya kedudukan, punya keistimewaan. Anjing seperti itu, apalagi manusia. Makanya ketika manusia mendapatkan ilmu, dia pasti akan mendapatkan kedudukan, baik di dunia maupun nanti lebih-lebih di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat, karena terkadang ada ibadah yang mengangkat derajat manusia itu di akhirat, Pak Kiai. Tapi kalau orang punya ilmu, itu Allah berikan derajat di dunia dan di akhirat. Makanya di ayatnya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, seperti itu. Ini yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita di dalam Al-Qur'an. Sementara hukum tentang anjing ini, zatnya, bukan kisah yang ingin Allah sampaikan di situ, tapi zat anjingnya di hadis sudah dijelaskan bahwa anjing itu najis. Makanya di hadisnya satu, bagai. Hadisnya satu, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa afirhu biturab. Jadi ketika anjing menjilat atau minum, ya bahasanya, karena menjilat anjing itu kalau minum kan menjilat, lidah kayak kucing. Jadi bukan menjilat seperti manusia. Maksudnya itu ketika anjing minum di bejana manusia itu, maka hukumnya adalah najis. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dicampur dengan tanah. Seperti itu. Hadisnya satu. Jadi semua madhab itu menggunakan 4 hadis ini, bagai Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya menggunakan hadis ini. Cuma perbedaannya, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semua tubuh anjing itu najis, bulunya semuanya najis. Menurut Imam Ahmad tidak najis, tetapi kalau menjilat saja, kalau menjilat ke bejana baru najis. Kalau tidak, maka tidak najis. Sedangkan menurut Imam Hanafi, kalau ada air liurnya, jadi menjilat kalau ada air liur, kalau tidak ada air liur maka tidak najis. Tetapi pendapat yang kuat itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena anjing itu biasanya menjilat tubuhnya, sering menjilat tubuh biasanya, begitu kan? Untuk kehati-hatian gitu. Untuk kehati-hatian maka dihukumi najis semuanya. Najis, iya. Karena anjing walaupun hanya dihukumi ketika menjilat ada air liur, ya karena anjing biasanya itu menjilat tubuhnya, maka sudah tubuhnya najis semua. Dan itu pun ternyata ketika diteliti oleh beberapa pakar medis di dunia ini, di sana ditemukan, bagai ternyata di bulu anjing itu terdapat 180.000 bakteri atau kuman atau telur ulat yang ketika bersama dengan manusia dia akan menempel pada tubuh manusia. Nah, ini yang sangat berbahaya seperti itu. Jadi banyak bakteri di anjing itu sebenarnya. Kemudian
Saya potong Ustadz ya. Nggih, Sebagai seorang dosen, Ustadz dosen dan doktor, dan lulusan Jepang, fisikanya ngambil di Jepang Ustadz. Sama di Jepang. Sebagai lulusan Jepang yang ngambil fisika, tentunya Ustadz tahu ya bahwa kenapa Rasulullah itu memerintahkan, gitu, Ustadz, memerintahkan kalau dijilat anjing, bejananya dijilat anjing itu suruh dicuci dengan air, campur debu. Iya, gitu, iya. Harusnya air saja. Iya, gitu, iya, air saja. Iya, iya. Dan dulu ada Ustadz, ada bidara, daun bidara yang menyerupai betul. apa namanya? Deterjen mungkin. Iya, deterjen. Kenapa enggak Rasulullah pakai itu? Apa itu? Apa ada sainsnya Ustadz yang perlu dijelaskan? Memang karena syariat itu wahyu, bukan akal-akalan. Tidak bisa kita menggunakan akal-akalan. Tapi terkadang memang ada ditemukan secara sains bahwa syariat itu benar-benar sesuai dengan ilmu sains, seperti hadis Rasulullah SAW ketika mensucikan najis anjing itu, salah satunya adalah harus dicampur dengan tanah atau debu, karena memang dalam tanah itu ada bakteri juga. Ada bakteri juga sebenarnya, di tanah itu ada bakteri. Ketika bakteri anjing itu bertemu dengan bakteri tanah, maka bakteri anjing itu akan mati. Oh, gitu. Tidak bisa diwakili oleh deterjen, tidak bisa itu. Tidak bisa. Tidak bisa diwakili oleh zat atau benda-benda yang lain. Baru bisa diwakili oleh tanah, karena zat yang ada di dalam tanah ini dapat membunuh kuman pada bakteri yang disebabkan oleh liur anjing ini. Iya. Makanya banyak sekali di Afrika, di Amerika itu rata-rata penyakit yang diderita oleh mereka itu disebabkan oleh virus yang datangnya dari anjing. Banyak mereka tidak bisa melihat, bahkan kanker disebabkan oleh itu semua. Maka benar, Rasulullah itu benar, sabdanya Rasulullah benar. Dan dari mana Rasulullah tahu? Itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Terus sebagai dosen di ITS, apakah kadang-kadang kalau terus menerus kan nggak mungkin. Kadang-kadang Ustadz menyinggung ajaran Islam yang berkorelasi dengan sains ini ke mahasiswanya Ustadz? Iya, kadang saya menyinggung itu, tapi sekilas tidak saya banyak kupas, tetapi saya sampaikan tentang itu, saya sampaikan, tetap sampaikan. Jadi tidak murni fisika murni sains, tidak, tapi saya juga sisipkan tentang keajaiban-keajaiban dari Al-Quran maupun di hadis yang itu memang benar, karena pada dasarnya ilmu itu dari Al-Quran, semuanya ilmu dari Al-Quran. Semua ilmu dunia, ilmu agama itu semuanya dari Al-Quran. Bahkan saya punya kitab Pak Kiai, tapi itu duplikatnya, bukan aslinya. Itu kitab dari Andalusia, dari Cordoba, di mana dulu ketika umat Islam berjaya, pusat ilmu itu pesat sekali di sana Pak Kiai. Umat Islam itu sangat suka dengan ilmu, dengan meneliti tentang keilmuan, sehingga banyak ilmu yang dilahirkan dari pusat penelitian di Cordoba pada zaman itu. Cuma di saat Cordoba itu jatuh, diserang oleh orang kafir, maka beberapa kitab itu dibakar dibakar, dimusnahkan, dihancurkan, kecuali beberapa kitab yang dicuri, diambil untuk dipelajari kembali. Tapi ada salah satu yang mana kitab itu sampai sekarang ada di umat Islam dan saya punya kitabnya. Salah satunya adalah saya yang baru ketahui tentang surat Al-Baqarah itu tentang daging sapi itu. Ternyata ada istilahnya dari sisi medis, dari sisi fungsi terhadap kehidupan manusia itu, makanya surat Al-Baqarah dijadikan nama dan dibahas di situ. Kenapa surat Al-Baqarah sampai disebutkan di situ? Ternyata di situ disebutkan hewan pertama kali di surga yang menemani Nabi Adam itu adalah sapi. Adalah sapi. Kemudian hewan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dari ekonominya, dari kesehatannya, dari sosialnya, semuanya adalah di sapi. Ada di sapi. Bahkan seluruh tubuh sapi itu keseluruhannya bisa difungsikan untuk kehidupan manusia. Bahkan ada salah satu
sabun kosmetik itu yang diambil dari lemak sapi. Gelatin sapi ya? Iya. Kenapa? Sapi. Karena lemak sapi itu dapat digunakan untuk kosmetik yang berfungsi untuk kulit, kecantikan kulit. Tadi itu tidak ada di hewan lain, tidak ada di hewan, hanya ada di sapi. Makanya ada salah satu sabun itu menggunakan bahannya dari sapi. Ini salah satu yang dibahas di kitab itu, di Cordoba atau di makanya ada tafsir Al-Qurtubi itu memang dari Cordoba dulu, dari Cordoba. Iya betul. Tapi itu Ustaz, apa namanya, kita beralih dari anjing ke sapi ya, nggak apa-apa, saingan, selingan. Iya, seling, tambahan lah. Sapi itu Ustaz, rasanya beda-beda Ustaz. Lidahnya sama kakinya, kikilnya itu rasanya berbeda. Ini maaf ya Ustaz, pantatnya sama rusuknya, iganya itu berbeda rasanya. Betul. Jadi satu tubuh itu rasanya berbeda-beda Ustaz. Betul. Otaknya rasanya berbeda, di sini berbeda begitu Ustaz. Makanya, apa itu juga keanehan sapi ya? Termasuk keistimewaannya. Makanya Pak Kiai, Samiri itu ketika Nabi Musa, di zaman Nabi Musa itu, Samiri kan yang diberikan amanah oleh Nabi Musa untuk menjaga umatnya. Ternyata oleh Samiri disesatkan. Yang mana dia buat patung. Kenapa inspirasinya ke sapi? Kenapa enggak ke hewan lain, ke unta, ke burung? Kenapa inspirasinya ke sapi? Karena memang sapi itu punya keistimewaan. Dari sejarah awal manusia diciptakan sampai sapi diciptakan pertama kali bersama Nabi Adam. Makanya inspirasi dia buat patung pas sapi. Padahal zaman itu bukan hewan yang banyak di situ, bukan sapi. Hewan di situ adalah unta dan yang lain, tidak ada sapi. Tapi inspirasinya adalah ke sapi. Sebenarnya bukan ada jin yang masuk ke sapi itu Pak Kiai. Tapi memang Samiri ini punya kecerdasan yang tinggi. Dia buat patung atau berhala yang mirip dengan sapi, kemudian dibuat rongga. Sehingga ketika ada angin dari arah yang berlawanan, dia akan mengeluarkan suara seperti itu, kayak gaung gitu ya, seperti bunyi sapi. Maka orang-orang di zaman itu karena kebodohannya mempercayai bahwa ini ajaib, bahwa ini Tuhan, seperti itu. Maka salah satu kesesatan manusia itu dihasilkan karena bodoh dia. Kalau bodoh itu sebab orang terjatuh kepada kesalahan. Ini salah satu gambaran di kitab itu bahwa keistimewaan sapi di situ. Ini jadi beralih ke sapi bagaimana? Ya, kita kembalikan ke anjing Ustaz ya. Ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 itu yang tadi ayatnya sudah disebutkan oleh Ustaz, anjing itu bisa diajari oleh tuannya dan dia patuh sama tuannya. Betul. Itu juga menarik ya Ustaz. Iya. Ternyata Al-Quran menyatakan bahwa anjing itu, hewan anjing itu adalah termasuk hewan yang paling cerdas yang bisa diajarkan gitu. Apakah itu juga ada sainsnya Ustaz? Saya belum menemukan kalau itu bagi. Tapi yang jelas salah satu hewan yang bisa diajari dan cepat manut pada tuannya adalah anjing. Oh gitu ya. Termasuk juga kuda. Itu cepat ketika diajarkan oleh tuannya, dia cepat tunduk kepada tuannya. Oh gitu ya. Itu. Karena ilmu yang diberikan anjing itu bisa pinter, berarti dia apa yang diajarkan tuannya itu diamalkan ya Ustaz. Betul. Nah, kalau umpama ini Ustaz, ini maaf. Umpama ada manusia yang telah diajarkan oleh Tuhannya, kan kita diajarkan oleh Tuhannya untuk jadi baik, berakhlak baik, menghormati bapak, ibu. Kemudian ajaran Tuhan, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai kebaikan itu yang diajarkan oleh Allah sebagai kita kan sebagai hamba, itu tidak kita turut, tidak amalkan. Berarti kedudukan manusia seperti itu lebih buruk dari anjing. Betul, lebih buruk. Apalagi seperti itu. Logika negatifnya seperti itu lagi. Oh, logika negatif. Logika positifnya kan yang disampaikan oleh anjing saja seperti itu, apalagi manusia kan seperti itu. Oh, jadi intinya hukum anjing itu boleh bagi dipelihara dengan syarat tidak masuk ke dalam rumah. Artinya peliharanya ya karena syaratnya adalah untuk menjaga ternak. Boleh, berarti kan kalau ternak di luar rumah bagi untuk menjaga tanaman misalkan, maka boleh, berarti kan di kebun. Yang ketiga adalah menjaga ternak, menjaga tanaman dan untuk berburu. Berburu. Berarti kan di luar, bukan di dalam rumah. Karena ini korelasi antara ayat dengan hadis bagi. Karena kalau di dalam rumah kan jelas malaikat tidak akan masuk. Berbeda sekarang orang pelihara anjing itu dibawa ke dalam rumah, dijadikan hobi. Nah, ini yang
dilarang dalam agama seperti itu. Boleh silahkan, tapi tidak dipegang, tidak interaksi terlalu ini, dan itu di luar rumah, bukan di dalam rumah seperti itu. Ini yang disampaikan oleh beberapa ulama seperti itu. Sudah berapa menit ini, Ustaz? Iya, Pak, sudah. Apa yang barangkali perlu ditambah? Saya suka, saya seneng kajian sains itu seneng. Gitu. Betul, itu saja mungkin, Pak. Intinya Al-Quran dan hadis itu sudah lebih dulu menyampaikan tentang sains. Baru kemudian kita umat manusia itu menemukan kebenaran sains itu. Begitu, Pak. Demikian. Kira-kira perlu ada lagi ini? Sudah, Pak. Sudah. Demikian kajian kita ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Sofyan Al-Manduri yang telah hadir dan mengisi kajian yang sangat bermanfaat ini. Untuk itu kita tutup dengan doa ifratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.